Oke, singkat aja di konten Sila kali ini. Di episode ini kita akan ngebahas kenapa gue takut. Kenapa gue takut? Kalau Presiden Prabowo tidak mengubah gaya komunikasinya di depan publik, gue takut mulutnya Pak Prabowo akan menyebabkan kerusuhan di Indonesia. Kalau emang lu bener mendapatkan duduk dialog sama Gue mau cerita dulu. Di bulan Agustus, sejumlah politisi bikin pernyataan. Pernyataannya memicu kemarahan. Dan pernyataannya tuh bertumpuk. Nggak cuma satu, tapi ada 2, 3. Dan merupakan kelanjutan dari banyaknya pernyataan-pernyataan politisi yang memicu kemarahan. Termasuk di dalamnya juga ada kemarahan masyarakat terhadap apa yang dilakukan sama pemerintah. Pada masa itu, lagi kuat-kuatnya isu efisiensi yang memakan korban rakyat Indonesia sendiri. Rakyat Indonesia ngelihat pejabat-pejabat ini dikasih rumah, padahal udah punya rumah, dikasih mobil, padahal udah punya mobil. Ada banyak hal-hal yang menurut masyarakat adalah letak tidak efisiennya pengeluarannya pemerintah, tapi yang kemudian jadi korban adalah rakyat-rakyat kecil yang kemudian harus mendapatkan kenyataan bahwa mereka dipecat dari pekerjaannya. Di saat situasi lagi kayak gitu, di saat situasi lagi sulit, politisi membuat pernyataan-pernyataan yang membuat marah masyarakat. Awalnya pernyataan-pernyataan yang membenarkan kenapa mereka harus mendapatkan subsidi untuk rumah ini yang kita ngomongin anggota DPR. Alasan-alasannya menurut masyarakat alasan-alasan yang tolol, sehingga masyarakat marah. Kemarahan itu memancing wacana untuk membubarkan DPR. Lalu Ahmad Saroni bikin pernyataan yang mau membubarkan DPR adalah orang tolol sedunia. Tumpukan dari pernyataan-pernyataan ini kemudian menghasilkan demo yang begitu keras. Kenapa? Karena kemarahannya keras, kemarahannya nyata, kemarahannya keras dari pernyataan-pernyataan yang juga memang tidak dipikirkan dengan matang. Akhirnya terjadilah demo besar-besaran. Dan setiap kali ada demo besar dan didasari oleh rasa marah, sangat mungkin terjadi kecelakaan yang berbahaya. Dalam hal Agustus kemarin, Afan Kurniawan meninggal terlindas barakuda dari kepolisian. Meninggalnya Afan Kurniawan kemudian memicu kemarahan jadi lebih parah lagi dan kerusuhan atau pembakaran terjadi di sejumlah kota di Indonesia. Yang jadi masalah bukan hanya soal kerusuhannya, dan yang jadi masalah bukan hanya masalah korban jiwa yang jatuh, tapi yang jadi permasalahan adalah momen tersebut dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu dengan agenda-agenda tertentu. Gua dikenal banyak orang sebagai salah satu pengkritik terbesarnya Pak Prabowo dan juga pemerintahannya Pak Prabowo. Tapi bahkan gua pun punya keyakinan kerusuhan kemarin di bulan Agustus itu ada yang manfaatin, ada yang numpangin untuk agendanya masing-masing. Ini yang kemudian menakutkan. Banyak orang khawatir dengan kondisi perang tersembunyi yang saat ini udah tidak lagi sembunyi-sembunyi. Banyak orang khawatir bahwa kita ketarik-tarik dan kita semua jadi ikut kena masalah dari perang dua kubu yang besar. Kita pernah bahas ini di Sila kemarin juga. Kenapa gue cerita ini semua? Karena gue ingin mengingatkan, omongan yang gak dipikirin terbukti memicu kemarahan, kemarahan terbukti memicu aksi, aksi kemudian terbukti bisa memicu korban jiwa, dan korban jiwa bisa memicu kemarahan yang lebih besar lagi. Sementara Pak Prabowo kemarin bikin pernyataan, ada wartawan LSM pengamat yang adalah londo ireng atau istilahnya beliau untuk antek-antek asing. Dan tentu ini memicu kemarahan sejumlah organisasi pers yang oleh pemerintah tidak direspon dengan permintaan maaf, tapi direspon dengan klarifikasi. Dia bilang tidak semua, ada sebagian, tolong jangan dipotong-potong. Iya, tapi kalaupun ada sebagian, tidak menyebut siapa pihaknya,
tetap memicu keresahan dan kemarahan. Emang nggak semua, tapi siapa yang lo maksud? Tempo, Kompas, Trans TV, Trubus, apa? Siapa? Media mana? Comika Media gitu. Yang mana yang kemudian disebut sebagai anti kasih? LSM yang mana? Pengamat yang mana? Tanpa kejelasan itu jadi bola liar. Bola liar kena ke semua orang jadi marah. Yang lebih bermasalah lagi adalah di momen tersebut, di momen waktu itu Pak Prabowo pidato di acara hari lahir PKB, di momen ketika Pak Prabowo ngomongin soal Londo Ireng, beliau juga ngomong bahwa beliau tidak mau baca naskah yang diberikan kepada dia, walaupun dia diarahkan untuk tidak keluar dari naskah. Di pidato tersebut, dia ngelihat sebuah naskah, ini naskahnya, jangankan Anda, saya juga bisa ngantuk. Saya dikasih tahu sama orang-orang terdekat saya untuk, Pak, jangan keluar dari naskah, karena nanti takutnya ada pernyataan-pernyataan yang, apalagi di depan ada media nih, kayak gitu. Dia tahu dia nggak boleh, dia tetap lakuin, dan kemudian dibilang, tidak kok, saya tidak akan menciptakan pernyataan yang membuat bermasalah. Dia bikin masalah lagi. Dan ini bukan kali pertama. Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo inilah yang bikin pernyataan kalau duitnya dibalikin, mungkin kita akan memaafkan koruptor. Pernyataan Presiden Prabowo sendiri yang bilang bahwa kelapa sawit itu pohon kan, ada daunnya kan, itu presiden. Pak Prabowo sendiri yang kemudian juga bilang bahwa masyarakat kecil di desa nggak ngerasain dolar. Ini semua nggak ngerasain dampak dari naiknya dolar. Ini semua pernyataan blunder, salah dari presiden. Presiden Republik Indonesia sendiri yang ngomong di rapat paripurna DPR bahwa partai-partai termasuk partai dia dan partai oposisi PDIP itu ikutan meroyek dalam tender pemerintah. Mau maafin koruptor, ngakuin partainya meroyek, bilang bahwa rakyat desa nggak terdampak dolar, bilang wartawan dan pengamat dan LSM itu Londo Ireng. Mau sampai kapan kita membiarkan Presiden Republik Indonesia ini ngomong tolol seakan-akan kita tolol? Dan ini bukan video yang diniat untuk diarahkan kepada Presiden Prabowo. Bahkan ini bukan diarahkan kepada penontonnya Sila. Makanya nanti gue mau minta izin sama penonton Sila untuk dirilis kepada masyarakat umum. Video ini diarahkan kepada siapapun yang ada di sekitarnya Pak Prabowo. Mau Pak Syafri, mau Pak Dasko, mau Pak Teddy, mau siapapun itu. You gotta find a way to curb your president. Karena beliau sendiri mengaku beliau nggak mau dan nggak bisa diatur. Kalau orang terdekatnya udah ngarahin untuk tidak keluar skrip, kemudian beliau keluar skrip dan beliau yakin nggak akan menciptakan masalah, kemudian beliau membuat masalah lagi, tahu nggak yang terasa sekali, setidaknya oleh saya, dari Pak Prabowo, Pak Prabowo itu arogan dan sombong. Dikasih tahu nggak bisa. Nah tentu kan kita nggak mau kan presiden kita dipersepsikan seperti itu. Arogan itu bentuk arogan dan bentuk kesombongan. Dikasih tahu jangan keluar skrip tapi tetap keluar skrip. Habis itu ngomongin hal yang salah lagi berkali-kali. Dikasih tahu nggak mau, arogan itu. Atau buktikan sebaliknya. Kalau bukan arogan apa dong? Bahwa Pak Prabowo bilang orang terdekatnya udah bilang baca skrip aja, itu berarti keresahannya tuh nyata. Nggak bisa dibilang ini cuma lu doang ya Ji yang punya perasaan kayak gitu. Aslinya enggak. Orang Pak Prabowo sendiri yang ngomong kok. Bahwa orang-orang di sekitarnya dibilang nggak boleh keluar skrip karena takut jadi masalah. Bukan gua yang bilang, Pak Prabowo sendiri. Berarti benar kan? Berarti benar ada masalah dengan komunikasi presiden. Bahkan di konteks yang lebih luas, emang pemerintahan ini tuh memang punya masalah. Salah mulu aja. Juru bicaranya salah. Kepala kantor komunikasinya salah, badan komunikasinya. Ini adalah kabinet dengan proporsi komunikasi publik terbesar. Biasanya cuma punya jubir 1 atau jubir 2, jubir untuk internal, untuk domestik, jubir untuk internasional. Udah itu doang. Ini punya banyak banget, tetap bermasalah. Kenapa? Karena dari atasnya bermasalah. Dari atasnya nggak peduli untuk menjaga omongan, gimana caranya dia mau ngejaga omongan yang ada di bawahnya? Yang ada di bawahnya ditugasin untuk bikin omongannya lebih baik, tetap berantakan, karena atasnya ikut berantakan juga. Video ini diarahkan kepada siapapun yang ada di dekatnya Pak Prabowo, untuk mencari cara untuk memperbaiki Pak Prabowo. Karena kalau Pak Prabowo gini terus,
makin lama pernyataannya makin parah, makin lama kemarahannya makin numpuk, dan makin lama akan menjadi dasar untuk aksi, dan aksi itu takutnya dimanfaatkan lagi. Kenapa gue ngomong ini sekarang? Karena ada banyak sekali orang udah khawatir akan apa yang terjadi di Agustus, dan gue yakin orang di sekitarnya Pak Prabowo juga percaya itu. Semua orang khawatir Agustus bakal ada apa. Gue juga denger itu, desas-desusnya ada. Semua orang udah ngomongin soal kenapa berita-berita demo itu nggak muncul ya. Kayaknya dijaga nih sama bukan Kominfo, sama Komdigi. Jadi berita-berita demo itu ditekan sama Komdigi biar nggak naik ke permukaan. Karena takut akumulasinya akan berdampak buruk. Bentar lagi kita mau merayakan kemerdekaan Republik Indonesia, dan ada banyak keyakinan disitulah bakal ada aksi yang keras. Jangan kasih alasan untuk membuat aksi yang sudah direncanakan ini tambah parah lagi. Dengan pernyataan-pernyataan Pak Prabowo, minta tolong banget ini mah. Minta tolong banget. Gue tahu persis apa yang terjadi di Agustus. Kan ini mensrea. Kemarahan publik waktu Agustus itu jadi pembahasan kami di sini. Ini untung 10.000 orang nongol. Hampir tidak. Nah, ketemu Agustus lagi. Ada banyak momen nih. Kemerdekaan Republik Indonesia. Peringatan Afan Kurniawan. Tidak ada keadaan yang berubah dari tuntutan masyarakat tahun lalu. Janganlah ditambah sama pernyataan-pernyataannya Pak Prabowo. Ironis banget kan? Nanti orang yang bilang ingin melahirkan atau membangkitkan Indonesia jadi macan Asia lagi kena masalah karena ternyata mulutnya adalah harimaunya. Kan ada ungkapan tuh, mulutmu harimaumu. Ironis kan? Orang yang pengen bangkitin si harimau Asia ini malah jadi masalah sama mulutnya harimaunya sendiri gitu. Tolong dibantulah. Nggak tahu diperbaiki naskah pidatonya presiden. Ini karena gue kenal sama yang nulis naskah pidatonya presiden. Bro, presiden lu sendiri yang bilang naskah lu membosankan. Setidaknya dari situ udah dibenerin dah. Biar dia nggak merasa itu membosankan. Naskahnya aja yang diangkat tuh panjang banget tuh. Gue nggak tahu deh, apa sengaja dibikin panjang. Karena kalau pendek nanti dia merepet. Tapi kalau dibikin panjang dia nggak mau bacanya. Sesuatu harus dilakukan nih. Karena makin lama pernyataan Pak Prabowo yang semuanya ngaco akan terus ngaco, dan gua khawatirnya tambah ngaco. Bilang jurnalis dan wartawan dan LSM ini antek asing itu sungguh pernyataan yang bodoh, mengingat dialah yang disuruh megangin map sama Presiden Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat bilang, nih pegangin map, dipegangin. Dialah yang waktu itu bilang, by the way, masyarakat gue juga anak-anaknya udah diajarin untuk bahasa Perancis loh. By the way, anak-anak gue juga disuruh belajar bahasa Portugis. Itu kelakuan antek asing itu. Itu, megangin map. Apa sih antek tuh kalau bukan orang suruhan? Disuruh megangin map. Siapa yang antek asing? Pak Prabowo bilang orang lain antek asing. Yang bener aja lah, jangan bikin marah. Siapa yang lagi nyari-nyari duit asing? Pernyataannya itu loh bikin kesel gitu. Dan kalau kesel ntar jadi kemarahan. Tolong dibantu lah, kita nggak mau ada kayak gitu-gitu lagi di Agustus nanti. Moga-moga nggak ada. Moga-moga nggak ada apa-apa di Agustus. Tapi terus jangan dipicu-picu juga dengan pernyataan-pernyataan yang nggak benar gitu. Tolong dibantu ya, Pak Dasko, Pak Syafri, Pak Teddy. Anda ini kan yang deket kan, tolong dibantu lah. Sama tolong dibantu member, minta tolong ini dirilis untuk umum. Thank you.